Ya teman-teman, ini saya pernah sampaikan ini beberapa waktu yang lalu kepada satu, saya diundang juga untuk bercerita tentang Australia Award Scholarship gitu ya, karena kebetulan tahun lalu 2020 tahun ini saya jadi covernya Australia Awards gitu, jadinya jadi banyak undangan gitu ya, terus orang-orang pada nanya gimana caranya ya, saya juga nggak tahu gitu. Saya bukan contoh yang baik itu sebagai pencari beasiswa karena mungkin saya termasuk yang beruntung. Saya daftar langsung lulus, kemudian juga waktu itu nggak lama juga proses menunggunya, berangkat bulan Januari 2014 dan juga selesai tepat waktu alhamdulillah dan cepat-cepat pulang gitu. Meskipun alhamdulillah waktu itu saya jadi best student juga, ditawari untuk lanjut S3, tapi saya punya pemikiran yang agak lain gitu ya. Saya pengen pulang karena saya ngerasa Australia itu nggak keren-keren amat kok gitu ya. Nah, jadi ini hal lain lah gitu. Nah, saya pengen pertama teman-teman berpikir dulu bahwa sebetulnya ketika kita mencari beasiswa, kita tidak sedang mengemis, kita tidak sedang meminta. Yang mau saya share adalah pengalaman saya menilai aplikasi beasiswa. Jadi tahun ini saya jadi panelis, jadi judge untuk Short Term Awards, Australia Awards. Saya menilai ratusan aplikan gitu ya, untuk mendapatkan kesempatan untuk belajar di Australia selama beberapa pekan gitu untuk Short Term Award. Nah di situ saya mendapat banyak gambaran ya sebetulnya aplikasi seperti apa yang dicari oleh Australia, dan itu juga nanti yang teman-teman bisa praktekkan gitu. Dan ternyata sama seperti yang saya percayai selama ini gitu, bahwa ketika kita mencari beasiswa jangan sampai kita memposisikan diri sebagai orang yang sebagai orang yang dalam tanda kutip gitu ya, seperti mengemis gitu ingin dapat beasiswa, atau menempatkan diri itu tidak proper sehingga justru kita tidak dipercayai bahwa kita ini kandidat yang tepat untuk dapat beasiswa. Nah, saya mau cerita dulu. Ini pertama mengapa harus melanjutkan studi ke Australia ya, karena ini konteksnya Australia. Latar belakang saya, hari ini saya entrepreneur, kemudian juga saya memimpin satu lembaga di Jakarta, satu research institute. Saya pernah bekerja di kantor staf presiden, kemudian juga ada beberapa aktivitas lain yang saya lakukan. Nah, gara-gara cover inilah belakangan saya diundang ke berbagai kegiatan sharing Australia Award seperti malam ini gitu ya. Padahal kalau ditanya gimana sih caranya daftar, saya udah lupa juga gitu ya. Gimana esainya, apa dulu yang ditulis, saya udah lupa. Pengalamannya saya ingat, pengalaman kuliah di Australia, tapi saya pengen menularkan kepada teman-teman yang hari ini hadir di ruangan ini, ada sekitar 62 orang. Hari ini teman-teman ketika mau mencari beasiswa dimanapun itu, termasuk di Australia, cobalah punya mentalitas yang baru gitu. Cobalah punya cara berpikir yang baru tentang siapa diri teman-teman gitu. Siapa diri Anda dan kenapa Anda adalah sosok yang layak untuk diberikan beasiswa. Karena pada dasarnya beasiswa adalah investasi. Jadi investasi itu diberikan kepada bibit-bibit yang memang akan menguntungkan investornya gitu. Nah, jadi inilah yang jarang disadari oleh para pembuat lamaran beasiswa. Mereka hanya berpikir tentang dirinya sendiri tanpa berpikir apa sih manfaat yang akan didapatkan oleh investor dengan berinvestasi kepada Anda gitu. Jadi kalau teman-teman ini adalah duta-duta untuk masa depan Australia, ketika kita bicara Australia, kenapa Australia harus kasih kesempatan ini ke kalian? Kenapa mereka harus memberikan sejumlah dana ke teman-teman? Nah, Australia Awards itu bukan buat kamu sebenarnya. Beasiswa AAS itu bukan buat kamu. Beasiswa AAS itu untuk memperkuat hubungan Australia dan Indonesia. Itu yang harus dipahami gitu. Jadi beasiswa AAS itu untuk kepentingan Australia. Jadi karena Australia ini butuh banget sama Indonesia, Indonesia ini kayak pintu gerbangnya Australia lah. Jadi kalau jalur perdagangan itu yang paling murah biar bisa sampai ke Australia itu ya lewat Indonesia. Karena kalau lewat jalur lain ya lewat kutub selatan gitu. Ya susah Australia kalau nggak bagus hubungannya sama Indonesia. Ibaratnya pintu gerbangnya
nanti bermasalah gitu. Jadi Australia sampai kapanpun akan berusaha menjaga hubungan baik dengan Indonesia. Nah, itulah sebabnya sejak zaman dulu gitu ya, ada Colombo Plan dan lain sebagainya, Australia mencoba berinvestasi. Siapa tahu kalau anak-anak sekolah itu sekolahnya di Australia, ketika mereka nanti jadi pemimpin Indonesia, nanti kebijakannya itu nggak akan jahat sama Australia gitu. Jadi kalau udah dikasih beasiswa sama Australia, sekolah di Australia, punya pengalaman, kenal sama Australia, nanti besok teman-teman jadi birokrat, jadi pembuat keputusan, itu teman-teman akan ingat sama Australia. Jadi itu basisnya gitu, itu dasarnya. Jadi Australia itu nggak dalam rangka dermawan gitu ya, ngasih beasiswa gitu dalam rangka mereka ya udah pokoknya kita ingin berbuat baik gitu, ngasih beasiswa ke orang-orang. Enggak, mereka tuh ada butuhnya. Tapi butuhnya nanti. Itulah sebabnya kenapa hibah atau beasiswa ini disebut sebagai investasi. Jadi teman-teman pahami itu dulu, sehingga nanti bikin aplikasi itu benar gitu. Bikin aplikasi itu nulis esainya benar, cara nulisnya penuh percaya diri, enggak seperti orang yang mengemis. Nah, itu juga mungkin, ya dulu saya mengira-ngira aja, karena saya kuliah HI, saya mengira-ngira butuhan Australia sih daripada Indonesia ke Australia, butuhan Australia ke Indonesia, sehingga saya agak percaya diri nulis esainya waktu itu. Dan ternyata ketika saya menjadi juri pun itu yang saya cari gitu. Kira-kira orang ini pantas nggak ya dikasih beasiswa? Kira-kira nanti akan memberikan dampak apa buat hubungan Indonesia dan Australia? Nah, pertanyaan yang harus kamu ingat adalah bagaimana kamu atau posisimu nanti bisa membantu kepentingan Australia. Kamu jadi apa gitu. Kalau misalnya sekarang ASN dulu. ASN tadi ada yang nulis. ASN di mana? Kenapa ASN itu layak diberikan investasi? Ceritakan bahwa kamu misalnya nanti akan jadi ASN yang berprestasi, akan naik jabatannya. Sekarang posisinya mungkin biasa-biasa, tapi dalam 5 tahun akan jadi ini, dalam 10 tahun akan jadi itu. Nanti Australia akan melihat, oh, this is the right person that I have to invest to. Sehingga mereka berpikir bahwa nanti orang-orang ini akan jadi kandidat yang baik, jadi hasil investasi yang baik lah dalam tanda kutip. Kalau kamu sekarang tuh kerja di LSM seperti apa? Apakah nilai-nilainya sama dengan apa yang diperjuangkan oleh pemerintah Australia dan masyarakatnya? Kalau nggak sama nilainya, nanti Australia juga takut, nanti malah nggak suka sama Australia gitu. Apa nilai-nilai yang sama itu ya, demokrasi, kemudian hak asasi manusia, dan lain sebagainya. Kalau hari ini kamu guru, kenapa harus menjelaskan kenapa guru itu memberikan dampak yang penting? Nah, itu semua berangkat dari cara berpikir bagaimana kamu atau posisimu bisa membantu kepentingan Australia. Nah, kalau begitu, nanti kita paham kenapa beasiswa Australia itu ada yang namanya afirmasi. Kan sekarang mungkin udah berubah ya, ini tahun lalu saya buat presentasi ini. Mengapa ada afirmasi 50% diprioritaskan untuk perempuan? Jadi kalau yang daftar 2.000 misalnya, yang akan diterima 300 orang, itu 150 orangnya perempuan. Jadi kalau teman-teman perempuan ya berbahagialah karena afirmasinya 50% untuk perempuan. Kaum difabel, mereka yang tinggal di daerah tertentu seperti Aceh, NTT, NTB, Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan lain sebagainya. Nah, kenapa ada afirmasi? Di sini kita berpikir bahwa Australia itu mengharapkan Indonesia yang lebih setara gitu. Karena rugi buat mereka kalau masyarakat Indonesia ini nggak setara. Misalnya orang Jawa jauh lebih maju gitu ya cara berpikirnya dari kacamata Australia daripada orang Indonesia Timur. Nanti mereka ribut, nanti nggak nyaman juga buat Australia kalau Indonesianya nggak stabil gitu ya. Politiknya nggak stabil, ekonominya nggak stabil, mereka juga nggak nyaman. Sehingga mereka membantu kita dalam rangka pemerataan kualitas sumber daya manusia itu dengan cara memberikan pendidikan. Ya untuk Australia juga gitu ya. Ya bolehlah kita berpikir Australia baik gitu ya, tapi baik karena ada maunya gitu ya. Nah, baru 50% lagi dikompetisikan. Nah, teman-teman yang tidak termasuk afirmasi ini, nggak perempuan, nggak kaum difabel, nggak tinggal di daerah tertentu seperti Aceh, NTT, NTB, Papua, Papua Barat, dan lain sebagainya, teman-teman harus berkompetisi. Jadi 2 kali lebih susah tantangannya. Kayak saya orang Bandung, waktu itu tinggal di Bandung, tinggal di Jakarta, kemudian juga laki-laki, nah itu harus berkompetisi. Jadi 2 kali lebih susah gitu. Nah itulah yang menjelaskan kenapa
Aceh Connection itu kuat gitu di Australia Awards. Kemudian juga koneksi teman-teman Papua juga kuat gitu di Australia Awards karena memang ada program afirmasi. Ada juga program afirmasi untuk lembaga. Itu yang menjelaskan kenapa ASN dari Kementerian Keuangan itu banyak karena ada afirmasinya. Kenapa ASN dari Kementerian Luar Negeri banyak karena ada afirmasinya. Jadi coba cari tahu dan cari informasi tentang itu. Nah, kemudian yang harus kita perhatikan berikutnya adalah bidang studi yang diprioritaskan oleh Australia saat ini tuh apa. Misalnya waktu zaman saya, karena rame soal terorisme, yang diprioritaskan itu isu counter-terrorism. Maka kalau teman-teman milih atau bercerita bahwa teman-teman mau masuk ke dalam isu mau belajar itu kan lihat, oh ini yang kita cari. Kemudian juga ini yang tertulis di brosur tahun ini ya. Pertama, institusi ekonomi dan infrastruktur yang efektif. Jadi nanti pilihan studi dan karir teman-teman itu mendukung ini atau enggak. Pembangunan manusia untuk masyarakat yang produktif dan sehat. Makanya jurusan yang sering banyak diambil tuh kesehatan masyarakat, pendidikan, kemudian juga misalnya social development gitu, hal-hal yang berbau tentang ini. Kalau teman-teman mau belajar hal yang nggak diprioritaskan gitu sama Australia, bakal susah juga diterimanya. Misalnya mau belajar tentang katakanlah mau meneliti tentang aborigin misalnya. Ya mereka nggak butuh orang Indonesia meneliti tentang aborigin. Jangan seolah-olah itu Australia, kayaknya ini saya akan diberi beasiswa nih. Saya meneliti tentang aborigin aja, malah nggak akan dikasih gitu. Kemudian masyarakat yang inklusif melalui pemerintahan yang efektif. Jadi kalau ilmu sosial itu apakah masuk ke dalam isu ini, inklusi, pemerintahan efektif, dan lain sebagainya. Nah, yang harus teman-teman terapkan, ini tadi saya masukin juga beberapa, ini saya waktu dapat Australia Alumni Awards tahun 2017 untuk kategori Outstanding Young Alumni. Kemudian ya itu karena Australia ingin melihat apakah dampak dari pendidikan mereka itu terasa atau enggak gitu ya. Nah, kalian harus berpikir apakah kalian harus menunjukkan dan membuktikan bahwa kalian ini calon pemimpin gitu tadi. Kalau ASN nanti kira-kira akan jadi pemimpin nggak ya? Kalau guru, apa sih aspek kepemimpinan yang bisa dikerjakan oleh guru? Kalau pekerja sosial misalnya di LSM, aktivis gitu, apa yang akan teman-teman lakukan nanti di kemudian hari dan seterusnya. Jadi nanti kalau nulis essay atau kalau nulis lamaran di aplikasi itu harus menunjukkan bahwa nanti suatu hari Anda akan jadi pemimpin. Nah, tadi ini saya sudah jelaskan. Australia lebih membutuhkan kamu, Indonesia, daripada kamu membutuhkan Australia. Nah, ini jangan sampai di aplikasi itu jadi kebalik gitu. Jadi kita jadi kehilangan kepercayaan diri gitu. Kita misalnya nulisnya adalah ya pokoknya saya akan lakukan apapun yang Australia mau gitu ya. Ya enggak juga, tunjukkan bahwa kamu itu punya integritas, punya kualitas yang bisa bagus gitu investasinya kalau dikasih ke kamu. Nanti ketika di Australia, kalau udah terpilih, kalau udah dapat beasiswa, saya jamin Anda akan diperlakukan dengan sangat-sangat baik. Dikasih fasilitas, dikasih asuransi, dikasih uang saku, dikasih uang makan, dicariin tempat tinggalnya, dicariin kehidupan yang baik, ditanyain ada masalah atau enggak. Karena Anda tamu Australia, karena Anda tamu. Anda investasi buat Australia. Jadi jangan khawatir kalau udah lulus tuh pasti jadi yang terbaik aja. Bahkan pelajar Australia sendiri iri gitu sama kamu nanti. Karena pelajar Australia nggak dapat perlakuan seistimewa itu gitu. Karena mereka ya biasa aja gitu. Mereka disuruh untuk belajar dan lain sebagainya. Sementara kita adalah aset buat pemerintah Australia karena kita adalah bagian dari investasi mereka di masa depan. Jadi kalau saya cerita tentang Australia pasti positif gitu karena saya diperlakukan dengan baik. Ya di sana belajarnya enak gitu ya, bisa berlibur, bisa dapat fasilitas ini dan itu, diberi fasilitas kesehatan, anak-anak dapat pendidikan yang baik dan lain sebagainya. Karena kita adalah raja gitu ya di sana. Kita adalah bagian dari investasi Australia. Apa yang menarik lagi buat kita dengan memilih Australia? Kenapa saya pilih Australia waktu itu? Saya lulus 2 beasiswa, sebetulnya beasiswa Belanda dan Australia.
Tapi jumlah stipendnya, jumlah uang sakunya memang gedean Australia waktu itu. Dan saya diperbolehkan bawa keluarga. Jadi saya pilih Australia karena Australia memberikan perlakuan yang lebih baik itu tadi. Dan juga yang menguntungkan adalah jaringan alumni Australia di negara-negara penerima donor itu sangat baik gitu ya. Dan kemudian alumninya mau diajak ngobrol, alumninya bisa ketemu satu sama lain, ada jaringan bisnis dan lain sebagainya. Itu mendukung apa yang sedang dilakukan oleh Australia dengan people-to-people diplomacy itu. Nah, jadi bagaimana Anda akan lulus beasiswa AAS? Pahami logikanya. 1, dokumen aplikasi kamu harus menunjukkan kapasitas dan kualitas kamu sebagai seorang pemimpin di masa depan. Bidangnya harus dibutuhkan oleh Australia. Kenapa pemimpin seperti kamu itu dibutuhkan? Kedua, nanti saat wawancara dengan join selection team, itu tunjuk kualitas itu. Jangan kamu di dunia kerja, di dunia sosial, dan lain sebagainya. Yakinkan mereka bahwa kamu akan menjadi pemimpin Indonesia di masa depan. Itulah yang menjelaskan mengapa kamu kerja di mana atau aktivitasmu apa itu penting. Jadi itulah sebabnya kita percaya diri menceritakan pekerjaan. Jadi justru jangan diceritain kalau kita nggak betah di tempat kerja, kita ceritain ya nanti kata Australia nanti pulangnya jadi pengangguran dong gitu ya. Itu penting gitu ya. Tulislah essay yang menceritakan secara jelas bagaimana kamu bisa berkontribusi untuk hubungan baik Indonesia-Australia. Past, present, future. Jadi ceritain gimana sih nanti hubungan Australia sama Indonesia itu bisa lebih baik dan kamu berperan di dalamnya. Essay is your personal attempt on something. Jadi harus diingat essay itu bukan membuat karya ilmiah. Essay itu bercerita tentang diri kita. Kenapa kita? Jadi fokusnya adalah kita, kehidupan kita, mentalitas kita, pengetahuan kita, pengalaman kita, pekerjaan kita, dan seterusnya. Jadi ketika menulis essay, be yourself, be original. Nggak bisa ada pelatihan menulis essay. Terus kemudian dilatih, oh essaynya ini sebaiknya dimulai dengan kalimat ini, sebaiknya begitu, nggak bisa. Karena orang itu akan mencari kualitas Anda. Yang harus Anda pelajari adalah bagaimana mengkomunikasikannya. Bagaimana bercerita bahwa Anda itu keren, Anda itu hebat. Nah, selamat berburu beasiswa. Dan ingat, saya punya tips. Ini foto saya di Monash University. Saya jadi salah satu orang Indonesia yang fotonya ditempel di sana waktu itu. Karena satu dan lain hal, karena mungkin sering buat keributan itu di Monash University dalam pengertian yang positif. Saya percaya bahwa beasiswa itu di bawah telapak kaki ibu. Jadi cobalah, ya itu kiasannya, tapi artinya adalah cobalah temukan diri kalian masing-masing itu dengan cara bergerak ke akar gitu ya. Dengan begitu nanti teman-teman bisa jadi individu yang lebih baik. Oke, itu saja dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi sekali lagi Anda sudah mengundang orang yang salah kalau mengundang saya. Saya nggak ngasih tips begini cara nulisnya, begitu cara esainya dan lain sebagainya. Tapi coba pahami logikanya. Kalau udah paham logikanya, ya kalian akan jadi kandidat yang baik nantinya. Oke, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Mas Adit. Mungkin terakhir kalinya juga kita pengen dengar nih closing statement dari Mas Fad, mungkin bisa ngasih motivasi buat teman-teman yang sekarang lagi berjuang nih, Kak. Iya, jadi saya akan berbagi 2 cerita sebagai closing statement. Cerita pertama, hari pertama saya ikut seminar kuliah di Monash University, seminar besar. Jadi saya masuk kelas dan saya duduk deg-degan gitu ya. Seminarnya waktu itu yang ngajar orang Australia, dan saya berusaha mendengarkan dengan baik gitu ya. Saya ini orang Sunda, ibu bapak saya ada di Bandung. Jadi sehari-hari karena orang Sunda, saya ngomong itu pakai bahasa Sunda. Saya berpikir dan bermimpi masih dalam bahasa Sunda. Jadi bahkan untuk ngomong bahasa Indonesia saja, harus menerjemahkan dari bahasa Sunda ke bahasa Indonesia dulu. Apalagi buat ngomong bahasa Inggris. Saya melakukan double translation gitu ya. Menerjemahkan ke bahasa Indonesia baru ke bahasa Inggris. IELTS saya bagus gitu, tapi kan pengalaman tuh hal lain gitu ya. Saya duduk di kelas itu dengan grogi, tapi pikiran saya mengatakan bahwa gini, kok kuliah di Australia itu gini-gini aja ya. Kayaknya kerenan waktu saya kuliah di Jogja gitu. Saya kuliah HI ya, saya udah bahas teori ini, teori itu, udah diskusi dalam. Tapi kok kuliah S2 di HI ini cuma cetek banget gitu ya menurut saya gitu waktu itu. Kok cuma bahas gini-gini doang gitu. Kalau saya angkat tangan, saya mau berargumen gitu.
ketika saya angkat tangan, kalimat pertama yang saya sampaikan begini, excuse me if my English is not really good. Maaf ya kalau bahasa Inggris saya nggak bagus-bagus amat. Terus saya ngomong lah pakai bahasa Inggris. Ya kan di kelas di Australia, masa saya pakai bahasa Sunda gitu, saya bahasa Inggris gitu. Saya ngomong, terus kata dosennya gini, your English is fine, your English is perfect. Kenapa kamu harus excuse di awal? Kenapa kamu harus minta maaf? You don't need to excuse. Just just talk, go ahead, and as long as people understand what you are saying, we are fine. Gitu. Oh, iya juga ya saya bilang. Kenapa saya harus minder gitu? Jadi itu pelajaran yang pertama yang mau saya sampaikan ke teman-teman. Nggak usah minder. Kalau bahasa Inggris kamu kedengaran kayak orang Sunda itu keren. Kalau bahasa Inggris kamu kedengaran kayak orang Jawa itu juga keren. Karena di Australia kamu akan ketemu, atau di luar negeri kamu akan ketemu dengan orang dari berbagai belahan dunia. Ada orang yang bahasa Inggrisnya kedengaran India karena dia orang India. Bahasa Inggrisnya kedengaran Cina karena dia orang Cina. Justru kamu harus bangga. Itu menunjukkan perbedaan identitas kamu. Satu itu, harus percaya diri. Yang kedua, jangan sekalipun berpikir, karena kamu datang dari Indonesia, dari desa, misalnya dari Nganjuk, atau saya dari Garut gitu ya waktu itu, jangan sekalipun berpikir, orang Melbourne, orang Canberra, orang Sydney itu lebih pintar dari kamu. Enggak. Bisa jadi kamu jauh lebih pintar dari mereka berpuluh-puluh kali lipat. Suatu ketika saya lagi nulis essay saya, di perpustakaan di Sir Matheson Library. Kemudian ada orang Australia nyontek esai saya dan nanya, ini maksud kamu apa? Terus saya jelasin. Terus dia ngangguk-ngangguk dan dia menuliskan persis apa yang saya katakan. Wajahnya Australia banget, rambutnya bule, logatnya Australia banget. Di situ saya berpikir, orang Australia ini bego juga ya ternyata, kalah sama orang Garut saya bilang. Nah, jadi yang kedua adalah jangan pernah berpikir inferior bahwa kita ini di bawah mereka, enggak. Kita ini punya kompetisi yang fair gitu di sana, dan kita bisa, dan banyak orang Indonesia jadi dosen di kampus-kampus di Australia, jadi profesor di sana, itu penting. Jadi dan percayalah bahwa ketika mereka berinvestasi di kamu itu keren gitu. Kamu tuh bukan kaleng-kaleng gitu. Makanya mereka berinvestasi di kamu. 2017 saya dapat penghargaan Outstanding Alumni Award. Saya dapat penghargaan High Achiever Award. Saya dapat Australia Alumni Award. Di gala dinner saya disuruh, kan biasanya ada gala dinner ya kalau Australia Alumni itu. Di gala dinner saya disuruh speech sama duta besar Australia waktu itu. Terus saya disuruh cerita apa pengalaman Australia yang paling mengubah kamu. Saya bilang nggak ada tuh pengalaman Australia yang mengubah saya. Oh tapi ada satu, saya bilang ada satu pengalaman. Oh ya udah kamu coba cerita. Saya naik ke panggung, wah yang nonton hampir 1.000 orang waktu itu. Semua menunggu apa penjelasan saya. Saya bilang, the thing that changed me a lot during my experience in Australia is an episode from Dora the Explorer. When I saw the episode with my kid at that time, gitu. Jadi ada satu episode dari Dora the Explorer yang mengubah hidup saya. Loh kok Dora katanya, kok nggak Profesor Australia atau nggak apa? Waktu itu saya nonton, nemenin anak saya nonton di apartemen saya. Dora itu kemana-mana selalu bawa sahabatnya namanya Boots. Boots ini seekor kera gitu ya, kera grey monkey gitu. Boots ini nanya sama Dora, can we jump higher than a mountain? Dora, bisa nggak kita melompat lebih tinggi dari gunung? Kata si Boots, karena Boots ini inferior, dia bilang, I think we can't jump higher than a mountain. Kayaknya kita nggak bisa deh lompat lebih tinggi dari gunung. No, kata Dora, we can jump higher than a mountain. Kita bisa melompat lebih tinggi dari gunung. How come, kata Boots. Gimana caranya? Lalu dengan gaya Dora ngajak penontonnya berdiri. Everybody stand up. In 1, 2, 3, let's jump. Anak saya berdiri. 1, 2, 3, jump. Lompat. Setelah lompat, kata Dora, see, we can jump higher than a mountain. Lihat, kita bisa melompat lebih tinggi dari gunung. Because a mountain cannot jump. Karena gunung nggak bisa lompat. Jadi we can jump higher than a mountain. Because a mountain cannot jump. Itu perspektif. Itu mindset. Itu cara kita berpikir, cara kita melihat dunia. Nah, dari situ saya berubah. Dari situ saya melihat bahwa saya ini bagian dari warga dunia. I'm a brilliant man, gitu, brilliant mind, gitu, that selected by this scholarship scheme, gitu ya. Jadi
Saya percaya diri, saya merasa bahwa saya bisa berkompetisi dengan siapapun dari manapun, karena we can even jump higher than a mountain gitu ya. Jadi teman-teman mulailah membangun kepercayaan diri. Lebih penting membangun kepercayaan diri daripada belajar past present tense dalam bahasa Inggris gitu, karena itu nggak ada gunanya. Meskipun kalian bisa ngomong bahasa Inggris dengan lancar tapi nggak percaya diri, ya di Australia cuma jadi tukang aja gitu. Tapi kalau kamu punya kepercayaan diri yang keren gitu ya, meskipun bahasa Inggris kamu terbatas, ya kamu bisa keren. Nontonlah film dokumenter ada di Netflix, judulnya American Factory. Bercerita tentang seorang Cina itu bikin pabrik raksasa di Ohio. Dia nggak bisa bahasa Inggris, tapi semua orang bule itu nunduk sama dia, bungkuk-bungkuk sama dia. Nah, jadilah orang seperti itu. Yang mungkin bahasa Inggris kamu belepotan, kamu belajar susah payah, tapi because you are excellence, because you are extraordinary, so everybody will notice your brilliance. Gitu. Jadilah kayak Ramanujan, gitu. Ramanujan, gitu. Yang orang India terbatas gitu, tapi jadi orang yang sangat luar biasa di bidang matematika dan jadi master gitu di Oxford sana. Jadilah seperti saya yang orang Australia ini nggak pintar-pintar amat kok. Mandi aja jarang gitu. Lebih sering saya mandinya 2 kali sehari gitu. Jadi itu aja dari saya, semoga tercerahkan. Mohon maaf agak beda dengan orang lain ketika menyampaikan materi beasiswa, karena saya nggak mau teman-teman jadi orang yang inferior. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.